Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Leili Ramadina dengan NIM 2250261018 dengan judul jurnal yang saya analisis The PDCA Approach with 7 Quality Tools for Quality Improvement Men Formal Jacket in Indonesia Garment Industry dengan autor Didin Safarudin dan Hibarkah Kurnia 2022. Berikut hasil analisis saya. Perlu saya sampaikan identifikasi masalah yang saya tetapkan dari jurnal ini, dan jurnal ini menggunakan bantuan teknik 5W1H untuk menjelaskan perbaikan prosesnya, mulai dari apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Maka dari itu saya mencantumkan 5W1H untuk menjawab identifikasi masalah yang tertera. Untuk slide selanjutnya, yaitu identifikasi masalah dari judul jurnal yang saya pilih, ya, saya akan menguraikan nomor 1, apa saja faktor dari suatu perbaikan proses kualitas pada jaket formal pria di industri garment di Indonesia. Untuk jawabannya, pada faktor proses perbaikan tentunya berkaitan dengan 6M, yaitu man, machine, material, method, money, and market. Penelitian ini, yaitu industri garment, memiliki 5 komponen yang menyebabkan penyimpangan dalam persiapan menghitung 4M, fabrik, strategi, machine and man. Dan yang untuk satunya ada lingkungan atau environment. Salah satu faktor spesifik dari suatu perbaikan proses terkait cacat produk masih terlalu tinggi dan belum mencapai target antara mengukur kualitas dari jenis cacat yang paling dominan yang menjadikan jumlah output yang tidak baik menjadi selalu mencapai angka tinggi dan jumlah angka perbaikan itu pun tinggi. Maka diperlukan proses perbaikan dalam langkah pembuatan jaket formal pria pada industri garment. Setelah mendapatkan informasi penyebab, selanjutnya informasi tersebut dimasukkan dalam Microsoft Visio untuk membuat grafik tulang ikan atau fishbone. Namun, dalam penelitian ini yang menjadi faktor penyimpangan peningkatan kualitas yang dilakukan dengan diawali dengan analisis terhadap hasil atau masalah yang timbul, dan setelah itu secara terorganisasi mencoba mencari kemungkinan penyebab dengan cara mengkonseptualisasikan terkait suhu panas, kelalaian yang tidak terlatih, kelalaian tenaga kerja yang tidak terlatih pada pelaporan area panas dalam suatu pengerjaan produk, lalu tidak adanya pelatihan. Untuk yang kedua, mengapa terjadi proses perbaikan kualitas harus ditangani pada jaket formal pria di industri garment? Mengapa perlu dilakukan terjadinya proses perbaikan, yaitu karena adanya ketidaksesuaian atau cacat produksi dari suatu kualitas yang dihasilkan dari suatu output. Perbaikan proses diperlukan karena perusahaan memiliki komitmen atau berorientasi dan berfokus pada memuaskan kebutuhan pelanggan, maka harus menjadi hal yang terpenting dalam pikiran pekerja pada kepuasan pelanggan dengan merencanakan perbaikan dan membuat sistem kontrol kualitas. Hal terpenting dalam proses perbaikan ini yaitu adanya penekanan mesin terlalu tua, kelalaian pekerja disebabkan tidak adanya peringatan atau instruksi pekerjaan, karyawan baru membutuhkan pelatihan, material yang terlalu fluktuatif, keterlambatan kedatangan material, lalu panas daerah produksi sehingga karyawan tidak nyaman untuk bekerja. Lalu yang ketiga, siapa yang mengenakan biaya dalam suatu proses perbaikan formal jacket di industri garment Indonesia? Seperti yang sudah saya analisis, hal ini berkaitan dengan men, yaitu tenaga kerja pada suatu perusahaan yang melakukan proses perbaikan pada instruksi pekerjaan, yaitu Sukamto. Lalu ada proses perbaikan suhu mesin, itu ada Wahyu. Lalu melakukan pelatihan karyawan di luar jam kerja, yaitu ada Dadang. Pemeriksaan setiap kendala kedatangan oleh Rihmawati, dan kondisi area produksi yang panas dan menyediakan kipas angin oleh Asep. Lalu yang keempat, kapan suatu proses perbaikan dari kualitas jaket formal pria di industri garment Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action, dan instrumen 7 kualitas, yaitu check sheet, histogram, steam chart, control chart, diffuse, Pareto, dan fishbone. Perbaikan diantaranya sudah dijelaskan di atas. Usulan penggantian mesin 3 September 2016 melampirkan instruksi pekerja. Selanjutnya, poin keempat atau nomor 4, kapan suatu
proses perbaikan dari kualitas jaket formal pria di industri garment Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action, dan instrumen 7 kualitas yaitu check sheet, histogram, stream chart, control chart, diffuse, Pareto, dan Fishbone. Perbaikan diantaranya sudah jelaskan di atas. Usulan penggantian mesin tanggal 3 September 2016 melampirkan instruksi kerja. 15 September 2016 pelatihan tenaga kerja 2 Oktober 2016, mulai penerapan pemeriksaan 7 Oktober 2016, menyediakan kipas angin di area produksi 8 September 2016. Selanjutnya poin kelima, di mana proses perbaikan dilaksanakan pada jaket formal pria di industri garment Indonesia, yaitu tempat proses perbaikan yaitu di area mesin mendesak di dekat daerah garis produksi dan laboratorium. Untuk nomor 6, bagaimana cara melakukan proses perbaikan dari suatu kualitas pada jaket formal pria di industri garment Indonesia. Dengan permasalahan yang terjadi, perbaikan proses mengusulkan penggantian mesin, melampirkan instruksi kerja, tenaga kerja diberikan pelatihan, pemeriksaan rutin setiap kedatangan material, menyediakan kipas angin di tempat yang panas. Dengan jurnal, yang dijelaskan di jurnal yaitu menggunakan diagram sebab akibat atau fishbone, diagram tulang ikan. Untuk slide selanjutnya ada tools, result, dan discuss. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan PDCA yaitu Planning, Do, Check, Action, dan kualitas 7 kualitas yaitu check sheet, histogram, stream chart, control chart, diffuse, Pareto, dan Fishbone. Selanjutnya populasi dan sampel. Penelitian ini melibatkan sampel jaket formal pria dari populasi yaitu industri garment di Indonesia. Jenis dan sumber data, informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi esensial, investigasi, penyebab, pengabaian, mengordinasikan, persepsi pembuatan tes, lalu informasi tambahan yang mencakup informasi laporan generasi ke generasi atau bulan ke bulan, dan informasi deformitas, generasi bulan ke bulan yang diarsipkan. Selanjutnya, melakukan informasi investigasi seperti yang disebutkan di atas. Para analisis menggunakan beberapa strategi pengumpulan informasi, khususnya catatan dan persepsi. Pengumpulan informasi dilakukan dari eminent hingga November 2016, di mana informasi yang didapat berupa investigasi tentang pembuatan artikel pakaian pria pada sebuah perusahaan pakaian di Bandung. Berdasarkan hal di atas yang dijelaskan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian strategi campuran yang menggabungkan strategi kuantitatif dan subjektif tentang strategi yang digunakan secara bersama. Selanjutnya, analisis data. Model struktur fase perencanaan, adanya sebuah check sheet, histogram, diagram Pareto, dan selanjutnya fase melakukan strategi peningkatan bagian untuk P-chart, fase pemeriksaan menggunakan diagram Fishbone, fase aksi menggunakan FGD menentukan 5W dan 1H, membahas bagian kontrol kualitas hasil produk. Tools proses perbaikan ini yaitu check sheet, histogram, stream chart, control chart, diffuse, Pareto, dan Fishbone. Pada penelitian ini menghasilkan temuan atau hasil proses perbaikan sebagai berikut. Melakukan fase perencanaan menghasilkan bahwa setiap jenis cacat diisikan pada check sheet dengan memeriksa 30 sampel yang dilakukan. Adapun hasilnya defek tertinggi dari bagian finishing adalah bubble defect sebesar 4,4%. Selanjutnya, analisis data. Model struktur fase perencanaan, adanya sebuah check sheet, histogram, diagram Pareto, dan selanjutnya fase melakukan strategi peningkatan bagian untuk P-chart, fase pemeriksaan menggunakan diagram Fishbone, fase aksi menggunakan FGD menentukan 5W dan 1H, membahas bagian kontrol kualitas hasil produk. Tools proses perbaikan ini yaitu check sheet, histogram, stream chart, control chart, diffuse, Pareto, dan Fishbone. Pada penelitian ini menghasilkan temuan atau hasil proses perbaikan sebagai berikut. Melakukan fase perencanaan menghasilkan bahwa setiap jenis cacat diisikan pada check sheet dengan memeriksa 30 sampel yang dilakukan. Adapun hasilnya defek tertinggi dari bagian finishing adalah bubble defect sebesar 4,4%. Adapun hasilnya memeriksa defek tertinggi pada bagian finishing adalah bubble defect sebesar 4,3%.
Setiap tahapan proses industri garmen menghasilkan cacat dominan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis produk yang dihasilkannya. Selanjutnya, pada histogram menunjukkan bahwa sebaran cacat pada tingkat 1% paling banyak terdapat 4 jenis cacat, sehingga distribusi di antar tingkat tidak merata. Terbukti pada tingkat 3% hanya terdapat 2 jenis cacat. Critical to quality atau CTO, pada penelitian ini terdapat 3 jenis defect karena masuk dalam persentase 3-4% dari defect yang tersebar. Jenis cacat yang masuk ke CTO adalah bubbling, level to high sampai low, dan kerutan. Kemudian diagram Pareto sebelum perbaikan hasil persentase cacat 6 sampel tidak masuk batas. Artinya ada persentase cacat yang keluar dari jalur standar yang telah ditentukan. Peta kendali sebelum perbaikan perlu penanganan lebih lanjut untuk mengurangi persentase cacat secara keseluruhan. Nilai persentase cacat di luar peta kendali merupakan ketidaksesuaian produk yang terjadi harus segera dilakukan pengujian ulang atau perbaikan pada distribusi besarnya. Kemudian Fishbone bahwa faktor utama pada bagian finishing adalah bubbling defect yang terdiri dari faktor mesin, manusia, material, metode, dan lingkungan. Semua faktor penyebab menggunakan analisis why dalam menentukan akar masalahnya. Pada penelitian lain, semua permasalahan dari defect dominan akan dibahas menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone ditambah dengan why analisis, sehingga sebab akibat dari suatu permasalahan akan terjawab pada penelitian tersebut. Selanjutnya, pada fase action menunjukkan bahwa perbaikan telah dijadwalkan secara bertahap sesuai prioritas pekerjaan dengan melihat tingkat kesulitan dalam melakukan perbaikan. Semua masalah harus diambil tindakan korektif untuk mempengaruhi pengurangan persentase cacat, dan bagian kontrol setelah perbaikan menunjukkan bahwa hasil persentase cacat semuanya berada dalam batas. Artinya tidak ada persentase cacat yang keluar dari jalur standar yang telah ditentukan. Hasil dari P-chart menunjukkan bahwa hasil perbaikan yang telah dilakukan pada perencanaan 5W1H telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam melakukan perbaikan sehingga terjadi penurunan jumlah cacat sebanyak 131 buah dari sebelum dilakukan perbaikan sebanyak 166 buah menjadi setelah dilakukan perbaikan sebanyak 35 buah cacat gelembung pada bagian finishing. Hal ini berdampak pada pengurangan biaya produksi sehingga perusahaan mendapatkan penghematan biaya sebesar 68.121 per bulan. Jika harga satu buah jaket formal Aprilia adalah 520, hasil pengolahan data produksi menggunakan Jigsaw, pemantauan persentase defect melalui contour chart, dan pengendalian tindakan perbaikan, sehingga konsekuensinya dari semua bagian finishing akan terdapat meningkat produktivitas dan kualitas produk. Kesimpulan. Pada slide kesimpulan menjabarkan bahwa pada perbaikan proses ini berfokus pada kepuasan pelanggan. Demi memuaskan kebutuhan pelanggan harus menjadi hal yang terpenting sebagai alasan dari adanya proses perbaikan. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan siklus PDCA yaitu Plan, Do, Check, X, dan 7 kualitas meliputi check sheet, histogram, strip chart, control chart, diffuse, Pareto, dan Fishbone, di mana bahwa plan meliputi perencanaan dimulai dengan pemilihan masalah yang paling sering terjadi, bahwa penelitian ini adalah sering terjadinya defect pada bagian di finishing, yaitu yang paling terjadi jumlah cacat terkait jaket formal berupa kerah miring, bahu, lengan, hingga kerutan. Kemudian Do meliputi penerapan solusi atau pantauan rencana implementasi dengan mengukur kinerja tenaga kerja dan membentuk tim peningkatan kualitas. Selanjutnya, Check meninjau dan mengevaluasi terkait hasil perubahan. Selanjutnya, X menetapkan metode baru yang berhasil dilaksanakan akan menjadikan standar serta dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder yang bertanggung jawab dan memastikan kestabilan perbaikan proses. Tools 7 kualitas dalam proses perbaikan ini yaitu yang pertama check sheet, histogram, steam chart, control chart, diffuse, Pareto, dan Fishbone terkait mengukur sebab akibat dan menghitung komponen yang ada menyebabkan penyerahan sisa-sisa lenggak di area pembungkus yaitu mesin, manusia, kain, strategi, dan komponen alami. Faktor-faktor yang disebabkan oleh mesin terdiri dari kondisi suhu panas yang tidak stabil, penyebab manusia yaitu pekerja yang ceroboh, penyebab strategi tidak ada melakukan persiapan, penyebab kain yaitu karena
warna kain yang didapat selalu tidak stabil, dan penyebab alami yaitu lingkungan, terdiri dari zona pembangkitan yang masih panas. Lalu adanya upaya peningkatan yang dilakukan adalah mengusulkan penggantian mesin, bergabung dengan work interrupter atau tanda peringatan menutup zona kerja. Masing-masing perwakilan yang tidak terpakai harus diberikan hipotesis dan persiapan yang layak di luar jam kerja atau pelatihan, pemeriksaan rutin setiap bagian masuk, dan pemberian kipas angin di daerah yang panas. Maksudnya di sini daerah pekerjaan yang panas di wilayah produksi. Mempengaruhi pengurangan cacat di lini finishing dari 17,8% menjadi 11,8%, yang berarti terjadi penurunan cacat di lini finishing sebesar 3,7 setiap bulannya. Penurunan presentasi cacat finishing sebagian besar disumbangkan oleh penurunan cacat gelembung dari 4,43% menjadi 0,93%, yang berarti penurunan sebesar 79,0%. Dalam lini cacat finishing ini, atau yang sering terjadi di cacat finishing ini, menurun karena adanya perbaikan proses perbaikan pada lini finishing. Keterbatasan pada observasi ini atau penelitian ini hanya berfokus pada proses perbaikan di bagian finishing, karena di bagian finishing adalah yang diperlukan untuk melakukan perbaikan, karena tercatat bahwa persentase yang paling sering terjadinya kendala, kesalahan, atau selanjutnya, pada penelitian ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan pada observasi atau penelitian ini hanya berfokus pada perbaikan bagian finishing dan tidak melakukan proses perbaikan pada bagian yang lain, karena tercatat bahwa industri garment pada jaket formal pria yang terlihat bahwa banyaknya atau yang diperlukan proses perbaikan yaitu di bagian finishing. Selanjutnya, implikasi dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menjadikan permasalahan serupa pada proses industri garment dengan menggunakan konsep pendekatan PDCA dan 7 alat perbaikan, menghasilkan sistem perbaikan presentasi cacat, mengupayakan peta kendali sehingga cacat akan dikontrol dan ditindaklanjuti. Perbaikan akan dilakukan dengan cepat dan menghindari pemborosan strategi Six Sigma. Sekian penjelasan dari saya atau presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.